Halo Pak Endi. Halo Pak Irfan, Bu Reni, Pak Iswanto. Kok banyak banget ya langsung bergabung ya. Bu Eka. Halo Bu Visian dari. Halo Pak Aldi, Bu Reni, Bu Francisca, Pak Bambang. Wah, luar biasa ya. Langsung rame. Halo, selamat malam. Terima kasih Bu Eni. Selamat malam Bu Wiwi. Halo Abed. Halo Bu Ernawati. Ya malam Bu Anastasia, Pak Agus, Bu Eca. Malam Bu Firda. Saya sambil nunggu nanti yang join 100 ya. Setelah itu saya akan sharing. Hari ini saya mau share mengenai asam urat. Tadi nggak post di halo malam Bu Reni. Saya nggak post di feed ya, tapi saya pasang di story. Malam Bu Reni, Pak Wartono. Ya malam Bu Eka. Halo Pak Jonathan. Saya hari ini mau sharing mengenai asam urat. Praktek saya di mana? Saya asli Surabaya. Malam Bu Yani. Saya asli Surabaya, jadi saya prakteknya di Rumah Sakit William Booth Surabaya sama Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Tuh. Jadi kalau ada yang nanya, dok praktek di Jakarta? Enggak, saya enggak praktek di Jakarta ya, saya asli Surabaya. Oh iya, selamat malam dari Tegal. Saya mulai 10 menit lagi ya, supaya banyak yang bergabung dulu. Setelah itu kita sharing. Halo malam Bu Poli. Ini bukan kuliah teman-teman ya. Jadi kita sharing-sharing aja apa yang saya ketahui sama apa yang teman-teman mau tanyakan, silakan. Halo Bu Siska, Bu Liliana. Topiknya adalah mengenai asam urat. Untuk pertanyaan yang lain teman-teman mau tanyakan ya silakan, nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Tapi mayoritas saya akan, halo Bu Ayu, saya akan jawab mengenai pertanyaan mengenai asam urat itu ya. Halo malam Bu Poli. Halo malam Pak Steven. Ini teman-teman sudah mau persiapan puasa semua ya kayaknya ya. Jadi kayaknya berapa waktu ke depan saya ada bikin video ya mengenai diabetes dan puasa, kayak gitulah, tips-tips seputar puasa bersama dengan life pack nantinya. Bu Frina apa Bu Frina ya? Ada yang dari Perth, luar biasa, dari Australia. Ya, terima kasih teman-teman, luar biasa ya, dari Australia juga gabung. Boleh ditulis, adakah yang di sini teman saya dari Surabaya, yang sama-sama orang Surabaya kayak saya? Mestinya nadanya juga sama ya, medok kayak saya ya. Halo Bu Mayu, Bu Koiri. Halo Bu Ellen. Mohon maaf ya teman-teman. Halo, salam dari Bogor. Iya Bu Elis, saya belum pernah ke Bogor. Pengen banget sih pergi ke sana. Cuman karena anak-anak masih ujian ya, jadi nggak bisa pergi. Oh iya Pak Yuda, salam dari Surabaya. Saya juga asli Surabaya. Ini sekarang jam berapa ya? Oke. Saya sambil, oh iya Pak Abdul Rahman. Wah, saya nemu teman dua berarti dari Surabaya. Jadi topik kali ini saya mau sharing mengenai asam urat gitu ya. Salam dari Tangerang. Yang namanya asam urat itu sebetulnya adalah hasil bongkaran dari protein yang ada di dalam tubuh itu. Jadi, oh ya, dokter mertua saya, mertuanya pasien saya. Nah, jadi pada saat kita makan protein itu semuanya nanti akan dibongkar gitu ya. Dan dibongkar salah satu produknya adalah menjadi bentuk asam urat. Nah, bedanya asam urat sama kolesterol beda Bu, nanti saya jelaskan ya. Halo Pak Setiawan. Nah, kemudian yang namanya asam urat itu rata-rata mayoritas akan dibuang lewat saluran kencing ya, yaitu melalui ginjal dan juga sebagian lewat feses, tapi mayoritas lewat
yang namanya saluran kencing. Yang asam urat ini biasanya mohon maaf ya, agak ramai. Yang namanya asam urat ini biasanya dia akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Jadi misalnya tergantung pada kondisi penyakit yang diderita pasien, sama tergantung juga dari fungsi ginjal. Nah, itu adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi asam urat kita tuh tinggi apa enggak gitu ya. Maksudnya gimana, Dok? Kalau misalnya kita punya penyakit-penyakit tertentu ya, contohnya kita punya cancer, tadi ada yang mention ya, kalau kanker asam uratnya meningkat, Dok, betul. Kenapa? Pada pasien-pasien kanker itu dilakukan kemoterapi sehingga akhirnya memecah sel. Nah, pada saat selnya terpecah, maka bahan produknya termasuk salah satunya adalah asam urat. Itu yang pertama. Jadi dipengaruhi oleh kondisi penyakit yang menyertai. Yang kedua, yang mempengaruhi kenapa kok ada orang asam uratnya tinggi, ada yang tidak. Itu tergantung dari makanan yang dikonsumsi. Makanan apa sih yang bisa mempengaruhi asam urat? Nah, ini teman-teman harus catat baik-baik ya. Karena apa? Karena banyak pasien yang berpikir saya ini sudah tidak makan yang namanya jeroan, saya tidak makan seafood, tapi kok asam uratnya belum turun. Nah, ini digarisbawahi ya. Asam urat tidak hanya dipengaruhi oleh yang namanya jeroan, kemudian bebek, unggas, kemudian tidak juga hanya dipengaruhi oleh ini ya namanya kacang-kacangan, tapi teman-teman yang asam uratnya tinggi, tolong dicek apakah teman-teman di sini suka mengkonsumsi makanan maupun minuman yang manis, gitu ya. Termasuk buah-buahan yang fruktosanya tinggi, buah-buahan kaleng. Nah, pada saat teman-teman asam uratnya tinggi nggak turun-turun, misalnya Anda suka mengkonsumsi yang manis-manis, maka itu merupakan faktor risiko kenapa kok asam urat nggak turun. Jadi pertama, Anda yang suka konsumsi manis-manis, itu satu ya. Yang kedua, saya baca di sini tadi banyak bapak-bapak ya. Buat bapak-bapak yang kemudian di sini suka ngerokok, kemudian punya asam urat dan pengen asam uratnya turun, maka bapak-bapak harus stop merokok ya. Jadi satu, hentikan rokoknya. Yang kedua, cek apakah Anda masih suka mengkonsumsi yang manis gitu. Nah, asam urat ini teman-teman, kalau dia beredar di dalam darah, sebagian bisa mengendap di jaringan. Terus aku bisa tahu itu asam urat apa enggak, kasnya gimana, Dok, gitu ya. Kok asam uratku normal, tapi kata dokterku aku kena asam urat. Nah, yang khas daripada asam urat itu adalah biasanya dia mengakibatkan nyeri. Nyerinya itu pada bagian jempol kaki. Itu khas ya, saya katakan khas. Nyeri pada jempol kaki, terutama pada saat malam hari, terasa merah, meradang, dan seperti ditusuk-tusuk pada jempol kaki. Itu khas yang asam urat. Nah, resikonya apa? Jangka panjang kalau saya punya asam urat, ini juga wajib dicatat baik-baik ya. Mungkin teman-teman di sini berpikir bahwa oh ya, kalau misalnya aku punya asam urat, maka resikonya jadi batu. Satu, itu betul, jadi batu. Tapi resiko yang lain yang Anda harus tahu itu apa? Pertama, tidak hanya jadi batu ginjal, asam urat itu juga bisa mengendap di jaringan. Jadi kayak misalnya di sini ya, di jari jemari, mungkin sesuatu teman-teman akan lihat orang-orang yang jarinya bentol-bentol. Ya, kayak benjol-benjol enggak karuan. Ini tangan saya baik-baik aja ya. Jadi saya nggak bisa kasih tunjuk ada asam urat apa enggak. Benjol-benjol di tangan dan di jemari. Nah, itu bisa jadi merupakan deposit daripada asam urat di jaringan. Manifestasi lainnya adalah kalau asam urat itu tinggi, ternyata merupakan faktor yang prediktor jelek untuk pasien-pasien jantung. Ya, jadi kalau asam uratnya tinggi,
maka pada pasien-pasien jantung itu merupakan faktor prognosis yang jelek. Nggak boleh asam uratnya tinggi, harus turun. Nah, jadi seperti itu sekilas mengenai asam urat. Saya akan jawab pertanyaan seputar asam urat. Teman-teman kalau misalnya mau tanya, silakan ya. Oke, Pak Ibas Toto Pandia. Asam urat lisis dari cancer cell. Ya, betul. Jadi maksudnya apa? Pada saat kita punya keluarga nih, katakan keluarga kita kena kanker. Kena kanker, menderita asam urat, dilakukan kemoterapi. Kenapa kok asam uratnya nggak turun-turun, dok? Nah, karena apa? Karena yang namanya sel kanker di kemoterapi, selnya banyak yang mati, selnya pecah, ya. Akhirnya asam uratnya keluar. Makanya kalau pasien kanker di kemoterapi, asam uratnya sukar turun. Tuh. Terus ini ada pertanyaan lagi, allopurinol, tanya-tanya. Ini maksudnya gimana, Pak? Mengenai allopurinol, obatnya apa bukan? Ya. Jadi obat untuk menurunkan asam urat itu yang paling the most common one adalah allopurinol. Allopurinol itu adalah obat yang namanya xanthine oksidase inhibitor. Fungsinya adalah menurunkan asam urat. Dosisnya gimana, dok? Sebetulnya dosisnya yang namanya allopurinol itu bisa sampai 800 hingga 900 mg sehari. Tapi kita jarang menggunakan sampai dosis gitu ya, kecuali pada kasus-kasus khusus. Rata-rata antara 100 sampai 300 mg. Allopurinol ini efeknya apa? Paling sering efeknya saya sudah pernah bikin VT-nya. Pertama, bisa mengakibatkan alergi. Ya, jadi kalau misalnya kita minum allopurinol, kemudian terjadi rash, badan kita gatal-gatal gitu ya, itu bisa jadi karena efek daripada allopurinol, hipersensitivitas terkait allopurinol, efek pertama. Kedua, efeknya adalah kita bisa merasakan yang namanya mual selama penggunaan allopurinol. Jadi kalau misalnya punya saudara, punya ibu, kemudian minum allopurinol kok mual, sebaiknya diminum sesudah makan. Ya, jadi makan dulu baru minum allopurinol. Yang kedua. Yang ketiga, ada yang tanya sama saya, dok, saya sama dokter saya disuruh minum allopurinol pagi. Kata dokter jelasinnya malam. Ya, karena sebetulnya allopurinol itu terbaik pada saat malam hari gitu. Dan karena apa? Pada saat malam hari itu selain produksinya lebih banyak, yang kedua, karena memang pada saat malam hari itu kita tidur sehingga kita bisa mengurangi efek samping daripada allopurinol, yaitu mual, ya. Yang ketiga, pada beberapa orang yang minum allopurinol efeknya ngantuk, nggak semua orang ya. Jadi kita lebih prefer untuk memberikan allopurinol pada saat malam. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke. Halo Pak Juju Juhrot. Wah. Malam dok, benar enggak semua sayuran hijau tidak cocok buat penderita asam urat? Ya, tidak semua sayuran hijau ya. Ada sayuran hijau yang contohnya bunga kol, buncis ya, kemudian jamur, itu adalah benar-benar jenis sayuran yang tidak dianjurkan pada pasien-pasien asam urat. Oke. Pak Indra tadi sudah saya sapa ya, salam dari Perth ya. Ya, Bu Reni silakan menyimak. Halo, salam dari Bogor. Ya, saya orang Surabaya. Halo Pak Endiko. Oke, terus pertanyaan berikutnya mengenai, halo, selamat malam dari Pontianak. Asam urat kembali ya. Jadi, terus kalau misalnya kaki saya meradang dok, ya, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Pertanyaannya akan seperti itu nih. Misalnya kakinya teman-teman ini meradang malam hari di rumah, terus mau ketemu dokternya nggak bisa ya, karena dokternya biasanya kalau malam ya nggak, kalau penyakit dalam ya nggak ada lah, jaga di UGD ya, pastinya di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Satu, pada saat terjadi keradangan, teman-teman bisa mengkompres dulu kakinya dengan air dingin ya, air es, untuk mengurangi keradangan, itu bisa dikompres. Kedua, kita bisa mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri yang over the counter, OTC ya, anti nyeri yang ringan, paling gampang di rumah yang bisa membantu mengurangi nyeri. Contohnya paracetamol. Paracetamol ini sebetulnya obat demam ya teman-teman, tapi dia punya efek untuk mengurangi anti nyeri ringan. Kemudian yang ketiga,
istirahatkan kaki. Yang keempat, teman-teman harus segera minum air yang banyak gitu. Supaya apa? Supaya membantu yang namanya asam urat ini keluar dari kencing. Yang kelima, kalau pas di rumah nggak ada obat, teman-teman bisa mengkonsumsi vitamin C. Nah, ini juga terkait dengan cara mengatasi asam urat secara alami. Itu caranya seperti apa, Dok? Ya, saya rasa banyak yang tanya ya. Gimana cara menurunkan asam urat secara alami? Halo, salam Putri dari Depok. Wah, banyak sekali yang gabung ya. Dan pertanyaannya banyak sekali, luar biasa. Teman-teman mohon maaf ya, saya lebih prefer kalau teman-teman ikut live, saya lebih enak jelasin. Karena kalau misalnya jawab lewat DM itu banyak banget yang DM. Dan kadang-kala kalau misalnya lewat DM itu saya kesulitan untuk ngetikin satu-satu ya. Karena dalam satu hari bisa lebih dari 100 DM-nya. Saya nggak sanggup balas gitu banyak ya. Karena di WA saya sendiri sudah pasiennya banyak banget gitu. Oke, ya setuju Pak Ibas. No more smoking for healthier Indonesia. Ya, setuju. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan oh ya Bu Ayu ya, sayuran yang akan memicu asam urat. Tadi saya sudah mention ya, kacang-kacangan, kemudian bayam ya, kemudian apa itu namanya? Sayur kol ya, belum kol dan jamur. Itu adalah sayuran yang terutama memicu asam urat. Nah, pertanyaan berikutnya, saya sakit asam urat, apa harus minum obat terus? Pertanyaannya Bu Nastiti ya, pertanyaannya bagus ya. Jawabannya adalah tergantung ibu ini asam uratnya tinggi karena apa? Tadi saya sudah mention, asam urat tinggi itu bukan hanya melulu soal makanan. Kalau asam urat kita itu tinggi misalnya karena katakan pasien dengan gangguan ginjal kronis gitu ya, asam uratnya pasti masih tinggi. Nah, itu pastinya akan terus minum obat asam urat. Atau pasien-pasien dengan kanker. Kanker apa yang sering asam uratnya tinggi? Kanker-kanker yang bulky mass. Jadi yang kanker-kanker yang apa masa kankernya itu besar, kayak pasien-pasien limfoma. Pasien limfoma ya, itu kalau yang benjolan ya, kanker kelenjar getah bening itu kalau sampai benjolannya besar sekali pada saat kemoterapi, itu kan selnya banyak yang pecah, itu pasti langsung asam uratnya naik tinggi. Nah, pada kondisi seperti itu tentunya harus terus-menerus minum asam urat. Atau pasien-pasien leukemia itu juga termasuk pasien yang harus dipantau ketat pemberian asam urat, dan kalau selama selnya masih banyak yang dipecah tentunya harus dikonsumsi terus gitu ya. Oke. Nah, berikutnya saya mau bahas pertanyaan Pak Gautawi. Bagaimana buah apa yang perlu dibatasi? Ya, terutama buah kaleng, Pak. Ya, buah-buah kaleng dan buah-buah yang sangat manis itu kita harus hati-hati karena fruktosanya itu tinggi. Fruktosa itu sebetulnya pada sirup-sirup pengawet makanan ya. Sehingga kalau teman-teman suka makan yang manis-manis dan itu mengandung fruktosa, maka itu akan bisa memicu asam urat. Jadi selama mau puasaan, saya paham di sini pasti di meja tuh banyak sediaan yang menggiurkan ya, termasuk segala macam untuk takjil dan sebagainya. Tapi tetap kita harus hati-hati kalau minum buah kaleng ataupun kita minum kayak sirup dan sebagainya, itu kan pasti ada fruktosanya. Dibatasi, lebih baik makan buah-buahan yang segar gitu ya, jadi bukan dalam kaleng. Kemudian buah apa yang bisa membantu menurunkan asam urat? Buah seperti cherry ya, kalau di sini mungkin sulit cherry, tapi kita bisa pakai buah-buahan yang asam uratnya itu bisa turun dengan mengandung vitamin C tinggi. Apa saja contohnya? Yang pertama, kita bisa konsumsi jeruk gitu ya. Kedua, nanas, itu vitamin C-nya tinggi sehingga bisa membantu mengurangi kadar asam urat. Ya. Disclaimer ya, dengan catatan ya, saya tidak membahas mengenai kasus asam urat pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis ya teman-teman. Jadi segala macam peraturan pada pasien dengan gagal ginjal kronis itu beda, tidak kayak orang normal. Apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, buah-buahan dan sebagainya, semuanya ada aturan dari bagian gizi. Jadi saya nggak bahas asam urat pada pasien gagal ginjal gitu ya. Ini pada pasien-pasien yang hanya murni asam urat.
Oke. Jadi gimana dok kalau misalnya saya ini menderita asam urat ya, tapi saya mau menurunkan secara alami, saya nggak mau pakai obat. Nah itu ada pasien saya tanya seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya dengan yang pertama ya, turunkan berat badan pertama. Kedua, minum air yang banyak, harus 6-8 liter sehari untuk menggontor asam urat. Ketiga, kita harus konsumsi makanan yang mengandung vitamin C seperti yang tadi saya mention ya. Jadi mulai dari vitamin C sediaan langsung boleh, bisa juga kita mengkonsumsi kayak buah-buahan yang buah kiwi, ceri, kemudian kalau di sini tuh apa ya, yang asam ya, nanas, jeruk gitu ya, yang vitamin C-nya tinggi, atau misalnya seperti buah naga. Teman-teman juga bisa mencoba cara berikut, yaitu apa? Mengkonsumsi yang namanya ikan salmon ya. Jadi konsumsi omega 3 itu juga sangat membantu pada pasien-pasien yang menderita asam urat. Oke. Ya. Dok, kalau minum allopurinol harus berapa lama kalau punya asam urat? Ya rata-rata kita evaluasi 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, yang terpenting daripada asam urat itu, kita harus pahami pemicunya apa. Karena seringkali kita tidak menyadari pemicu daripada asam urat. Maksudnya apa dok? Misal, saya tanya sama Bu Aldi ya, masih makan sambel nggak? Saya orang Jawa ya, masih makan lombok nggak? Jadi kalau misalnya kita tinggal di Jawa, itu kan seneng banget bikin sambel ya, sambel lombok, terus dikasih terasi dan sebagainya. Terasi itu otomatis mengandung yang namanya ada dari udang dan sebagainya ya, itu bisa meningkatkan asam urat. Faktor kecil yang kita tidak sadar. Oke. Terus apalagi kalau kita masih merokok ya, kemudian mengkonsumsi alkohol, itu asam urat juga suka turun. Untuk pertanyaannya Bu Aldi, minum allopurinol harus berapa lama? Ya dievaluasi sama dokternya, tapi rata-rata 2 bulan sampai 3 bulan. Apakah aman minum allopurinol dan simvastatin berbarengan? Aman, nggak masalah, bisa diminum bersamaan. Oke. Setelah konsumsi allopurinol, saya mengalami mild anemia. Ada hubungannya atau kebetulan semata? Nggak ada hubungannya kalau untuk mild anemia ya Pak. Jadi efeknya terutama kalau allopurinol itu mualnya ya, sama pada saat kita kasih allopurinol, pada saat kita tidak mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak, paling sering allopurinol ini malah mencetuskan nyeri ya. Karena apa? Karena pada saat kita tidak minum air, allopurinol itu kan dia mengeluarkan asam urat, dia menurunkan asam urat, setelah itu asam uratnya dibuang lewat kencing kan. Kalau kita tidak konsumsi air dalam jumlah cukup, malah akan flare, jadi malah akan nyeri. Oke. Dok, ada yang bilang minum air 1 galon nggak baik. Sebetulnya kebutuhan cairan kita kan antara 6 sampai 8 gelas sehari ya Pak ya. Dimana-mana kalau misalnya kita minum berlebih ya malah airnya kalau sampai galon-galon, maka kita malah bisa terjadi water toxicity. Jadi bisa terjadi perubahan natrium dalam tubuh. Semuanya berlebihan nggak baik. Ya minum air biasa aja 6 sampai 8 gelas. Pak Edianto, allopurinol aman untuk kreatin 1,4 ya, masih bisa digunakan Pak, tapi kembali lagi sebaiknya dikonsultasikan pada dokter yang merawat ya. Kita seringkali kalau memang kreatinnya sudah mulai naik akan perlu adjusting dose, jadi disesuaikan dosisnya untuk allopurinol. Dok, kalau suplemen klorofil efek nggak ke asam urat? Klorofil itu selama dia mengandung antioksidan aman untuk dikonsumsi. Klorofil ini kan termasuk dari ganggang ya. Jadi dia punya preparat untuk antioksidan yang bisa membantu menurunkan asam urat. Nggak masalah kalau klorofil ya teman-teman. Ya. Halo. Allopurinol itu asam urat itu juga bisa namanya berkurang dengan cara kita mengkonsumsi teh hijau ya. Kenapa? Karena teh hijau itu punya sifat antioksidan dan dia bisa membantu mengurangi keradangan akibat asam urat. Jadi teman-teman yang misalnya asam urat nggak turun-turun, bisa coba salah satunya dengan teh hijau. Tolong dikecilin. Oke, dari Bu Irin.
Dok, anak saya 25 tahun. Asam uratnya 15. Wah, ini kalau ya, sekarang banyak anak-anak yang muda ini yang asam uratnya tinggi banget ya. Asam uratnya 15, sudah makan allopurinol 300 mg. Turun sudah 9, sekarang nggak turun lagi. Apa harus terus dosis 300? Nah, ini kalau menjawab dosis, saya jawab di sini nanti dimarahi sama dokter yang merawat. Tapi intinya nggak bisa turun itu kita harus evaluasi dulu, Bu. Makannya sudah sesuai belum gitu ya. Benar-benar yang dietnya rendah purin, kemudian tidak merokok ya, minum untuk alkohol juga enggak, kemudian apakah sudah minum air yang banyak, kemudian apakah sudah menurunkan berat badan. Nah, itu semua harus dicek. Kalau memang dengan satu obat tidak ngefek, biasanya bisa kita tingkatkan dosisnya atau kombinasi sama obat lain. Saya sudah pernah mention di VT, kita biasanya kombinasi sama obat golongan entah itu colchicine maupun febuxostat. Jadi kombinasi, dan itu tergantung pada dokter yang merawat. Wah, Bu Nastiti, boleh makan pecel ya dok? Pecelnya aja, enggak pakai bumbu kacangnya ya Bu ya. Pak Rudi, apakah berdiri lama jadi nyeri karena gejala asam urat atau kram otot? Berdiri lama jadi nyeri, apakah gejala asam urat atau karena kram otot ya? Kalau berdiri lama ya pastinya kram otot ya. Kalau asam urat itu gejalanya biasanya kas ya Pak, saya katakan kas pada malam hari. Terasa excruciating, jadi nyeri banget, kena di bagian jempol ya kasnya, kemudian tampak merah dan meradang. Kalau nyeri akibat berdiri lama tentunya bukan asam urat. Ya, boleh makan pecel boleh, tapi tidak boleh makan kacangnya, bumbu kacangnya ya, pecelnya aja. Dok, kalau sudah pernah kena batu ginjal, apakah benar tidak boleh sama sekali minum teh, makan yang mengandung kedelai dan kacang-kacangan? Ya, batu ginjal itu banyak jenisnya ya. Jadi batu ginjal itu ada yang batu kalsium, ada batu yang tipenya asam urat. Jadi harus dilihat dulu jenis batunya. Biasanya kalau pada saat dioperasi itu kan pasti kita lakukan pemeriksaan batu. Nah, dari situ dokternya akan menentukan, ini misalnya batu asam urat, berarti yang harus dibatasi ini batu kalsium harus dibatasi ini gitu. Jadi sebaiknya dalam kasusnya ibu tanyakan dulu jenis batunya itu apa dok gitu. Tapi kalau misalnya batunya karena asam urat, teh itu boleh, teh hijau itu enggak masalah gitu ya. Sedangkan untuk yang kedelai dan kacang-kacangan kalau karena asam urat itu tidak dianjurkan. Pak Ming William, oh ya terima kasih. Apa perbedaan febuxostat dengan allopurinol? Pak Suilan, saya sudah pernah buat videonya ya, mungkin nanti bisa dilihat. Jadi bedanya adalah febuxostat ini lebih kuat di dalam menurunkan asam urat ya, febuxostat dibandingkan allopurinol, dan side effect-nya terutama dalam kaitan menimbulkan reaksi alergi dia lebih rendah gitu. Dua-duanya termasuk santin oksidase inhibitor ya. Jadi dia bekerja dengan cara menghambat enzim santin oksidase yang dibutuhkan untuk pembuatan asam urat gitu. Nah, bedanya apa? Tentunya beda di harganya ya, karena termasuk obat jenis golongan yang baru itu. Oke. Malam dok, menakan saya kena autoimun rematik, dikasih obat Reutrex rematik ya, Methotrexate ya, dan Pregabalin. Pengobatannya lebih ke arah mana ya? Maksudnya ibu pengobatannya ke arah mana? Ke arah penyakit rematiknya ya sudah benar, sudah sesuai dikasih yang namanya Methotrexate atau Reutrex. Minumnya harus rutin atau perlu saja. Tentunya kalau penyakit autoimun tidak boleh diminum dilepas senyamannya pasien ya, nggak boleh, harus berkonsultasi pada dokter yang merawat, khususnya dokter penyakit dalam bagian reumatologi. Kalau memang nggak ada dokter reumatologi ya bisa ke dokter penyakit dalam. Burani, halo selamat malam Burani. Dok, kalau asam urat sedang kambuh boleh berolahraga apa tidak? Tidak boleh berolahraga ya.
Kalau lagi kambuh, istirahatkan sendi yang sedang mengalami asam urat. Karena apa? Kalau terbentur, kemudian kalau terkena trauma, maka asam uratnya tambah bisa flare, makin nyeri. Jadi sebaiknya tidak berolahraga, terutama olahraga yang berat. Pak Setiawan, dokter praktek di mana? Saya asli Surabaya, Pak. Saya di Mitra Keluarga Kenjeran sama di William Booth. Dari logat saya ketahuan saya asli Surabaya. Dok, ini Bu Erna tanya mengenai tiroid. Nah, saya jawab, tapi sebetulnya sesi ini kita bahas mengenai asam urat ya, Bu ya. Kalau punya benjolan tiroid dibantu herbal, boleh nggak semacam daun sirsa? Saya nggak belajar herbal ya, Bu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab kalau pertanyaan seputar herbal, karena sebetulnya dokter yang khusus belajar herbal itu ada kelompoknya sendiri tuh. Tapi kalau ibu tanya sama saya boleh apa enggak, ya saya nggak tahu karena saya nggak belajar ya. Bu Yola, dok, asam urat saya tidak tinggi, cuman 6,4, tapi pergelangan tangan, bengkak, kaki kok sakit sekali. Kenapa ya dok? Ya ini tadi seperti yang saya jelaskan, asam urat itu ada dua jenis, Bu Yola. Jadi ada asam urat yang beredar di dalam darah, ada asam urat yang kemudian mengendap di jaringan. Ya, kalau asam urat itu mengendap di jaringan, maka yang terjadi adalah akan terjadi nyeri walaupun kadar asam urat dalam darah tampaknya normal. Gitu. Jadi diagnosis asam urat tidak hanya berdasarkan kadar asam urat dalam darah, tapi juga berdasarkan klinis. Tuh. Oke. Halo Pak Alfred. Bulan 12 saya udah cek darah dan jantung nggak ada masalah. Tangan kiri sering kebas. Kenapa ya? Oh, ini sama ini, Pak Kristanto. Kenapa kaki saya ujung jari kebas walaupun sudah minum gabapentin? Ya, jadi kita bahas sekarang mengenai kebas. Saya bahas sedikit ya, habis itu saya jawab mengenai pertanyaan asam urat. Jadi kebas atau kesemutan, saya sudah pernah buat videonya. Itu penyebabnya macam-macam. Ya, kesemutan itu bisa karena yang pertama faktor lokal ataupun faktor yang general. Lokal itu misalnya apa? Misalnya kesemutan tapi karena tekanan di area sekitar. Misalnya ya, ini tangan saya, terus yang sini sarafnya kejepit. Nah, yang terjadi adalah saya mengalami kesemutan karena jepitan saraf. Ada juga faktor orang kesemutan atau kebas karena faktor metabolik. Jadi masalahnya tuh di seluruh tubuh. Contohnya apa? Mereka yang mengalami kekentalan darah. Terus contohnya apa lagi? Mereka yang mengalami yang namanya hiperkolesterol, itu bisa. Mereka yang punya diabetes dan diabetesnya tidak terkontrol, itu kebasnya nggak bisa hilang. Atau mereka yang dengan gangguan vitamin B12 atau mekobalamin. Nah, vitamin B12 ini fungsinya adalah untuk membantu supaya impuls saraf berjalan lebih baik. Jadi kalau misalnya tanya, kenapa kok saya kakinya kebas walaupun masih sudah minum gabapentin, harus dicek dulu penyebab kebasnya apa. Termasuk kalau Bapak, ini saya nggak tahu ya, Bapak merokok apa enggak. Tapi kalau memang misalnya Bapak merokok, ya betul kebasnya nggak akan bisa hilang. Karena apa? Karena yang namanya rokok pengaruh terhadap kualitas pembuluh darah. Otomatis kalau orang rokok, aliran darahnya jadinya nggak lancar, gitu ya. Bu Retnowati, dok, bagaimana cara supaya asam urat normal terus? Asam urat saya masih normal. Ya bagus, Bu. Ya makanya dijaga, nggak boleh terlalu obesitas, nggak boleh terlalu banyak manis, jangan terlalu banyak jeroan, kemudian kacang-kacangan yang terlalu berlebih, alkohol ya, kemudian sarden, itu semua, makanan kaleng, itu semua harus dibatasi. Ya Pak Kristanto, kalau memang Bapak kesemutan dengan diabetes, maka diabetes itu bisa mengakibatkan yang namanya aliran darah di dalam tubuh menjadi lebih kental. Ya, ibaratnya gampangannya kayak kita punya air dikasih gula. Dengan kita punya air murni, kalau air dikasih gula, gulanya banyak, otomatis akan jadi kental dan itu bisa mempengaruhi aliran darah. Jadi untuk Pak Kristanto harus dicek satu persatu. Ada adikku. Hai bro.
Halo Mas Dana Satria. Dek, ada Om Dana. Hai. Halo Om Dana, salam dari Jerman. Emang di sana jam berapa kamu kok bisa ikut? 6 sampai 8 gelas, bukan 6 sampai 8 liter. Kalau 6 sampai 8 liter bakal kembung banget ya. Bu Erni, ya silakan Bu. Ya, 6 sampai 8 gelas. Vitamin C tablet boleh, boleh. Tadi saya bilang liter ya, 6 sampai 8 gelas. Mohon maaf, salah. Kayaknya di sini lagi dehidrasi, saya maksudnya dehidrasi. Apakah saya ada di Halodoc? Ya, saya ada di Halodoc, saya ada di Yesdoc, saya ada di mana-mana. Kalau penderita asam urat boleh makan kurma apa tidak? Boleh. Saya tadi mention 6 sampai 8 liter, mohon maaf salah ya. 6 sampai 8 gelas sehari. Simvastatin sebaiknya dikonsumsi berapa lama? Simvastatin sebaiknya dikonsumsi untuk berapa lama? Tergantung kadar tergantung kadar kolesterolnya Bu. Biasanya kalau memang sudah teratasi kita bisa stop penggunaan simvastatin, bisa 1-3 bulan, rata-rata 1-3 bulan. Oke. Tips aman puasa untuk penderita asam urat. Oh ya, saya bahas habis ini. Ya. Ya, tips aman puasa untuk penderita asam urat. Ya, jadi pada saat puasa itu sebaiknya penderita asam urat pada saat sahur ya, itu boleh minum teh jauh ya. Kemudian minum air yang banyak. Terus makanan yang mengandung santan hati-hati, makanan yang gorengan hati-hati, makanan daging merah hati-hati, makanan yang kemudian terlalu banyak kalengan juga hati-hati gitu. Dan jangan lupa supaya kita bisa, oh ya, thank you. Sponsor air aqua. Ya, sponsornya bukan air aqua, ini air biasa. Saya sambil minum ya, dehidrasi. Ya, jadi kalau penderita asam urat, maka hati-hati pada saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu manis. Kalau yang lain saya rasa teman-teman paham ya, kayak kambing, daging merah gitu, terus jeroan, kemudian unggas-unggasan, kepiting, udang, kerang, itu sebaiknya dihindari pada saat puasa. Minum air yang banyak Bu, dan jangan terlalu makan manis-manis juga sama daging merah ya. Hasil lab saya HbA1c 4,3. Apakah ini menandakan diabetes? Sudah sembuh, maksudnya Bapak punya diabetes, kemudian sekarang HbA1c-nya 4,3 gitu ya. Kalau HbA1c-nya dulu tinggi, terus dapat pengobatan, sekarang HbA1c-nya 4,3, itu namanya terkontrol atau terregulasi. Tapi bukan berarti sembuh, karena diabetes kita tidak mengenal istilah sembuh. Sekali pasien kena diabetes, itu ya akan terus diabetes, tapi terregulasi. Dari Pak Mayu, apa Bu Mayu? Dok, kalau asam urat 8, apakah harus minum obat? Ya, nggak harus Bu. Ya, jadi kalau memang asam uratnya tinggi, kita lihat ada keluhan apa enggak. Kalau memang nggak ada keluhan, maka terapi dasar adalah kita memperbaiki pola hidup. Ya, jadi minum air yang banyak, turunkan berat badan, hindari faktor pencetus. Jadi seperti kayak tadi, makanan manis, makanan kaleng, kemudian jeroan, kemudian merokok, ya itu semua harus dihentikan. Jangan terlalu banyak daging merah, jangan terlalu banyak santan, ya kacang-kacangan. Nah, setelah kita evaluasi selama 3 bulan dengan lifestyle itu bagus, maka kita nggak harus minum obat. Tapi kalau 3 bulan nggak turun-turun, ya harus dikasih obat. Aman nggak minum allopurinol selama 3 bulan berturut-turut buat ginjal? Aman. Dok, benar nggak kalau sakit asam urat tidak boleh dipijat? Nah, jawabannya adalah saya minum terlebih dahulu.
betul, tidak boleh dipijat. Karena apa? Kalau asam urat dipijat, maka teman-teman yang namanya kadar asam urat yang nempel-nempel di jaringan itu malah bisa termanipulasi ya. Terus akhirnya apa? Bisa menimbulkan radang. Jadi kalau memang sakit asam urat sama sekali tidak boleh dipijat. Tambah keluar semua asam uratnya, tambah sakit. Saya penderita asam urat sudah lama. Kemarin dicek mikroalbumin urin 72, ureum 27, kreatin 1,1. Nilai rujukan harus di bawah 20. Ya, ini sudah mulai ini ya, sudah mulai meningkat protein nuri. Istilahnya adalah protein nuri. Jadi proteinnya meningkat, normalnya di bawah 30 sampai 300 itu berarti sudah mulai ada peningkatan. Harusnya gimana? Ya, harus konsultasi pada dokter. Biasanya nanti kita akan berikan obat serta mencari kenapa kok mikroalbuminnya meningkat. Dok, minum metilprednisolon untuk mengurangi nyeri sendi aman enggak? Pak Aji mendapatkan metilprednisolon dari siapa dulu? Karena biasanya kita penyakit dalam ngeresepin metilprednisolon, tapi tidak untuk jangka panjang. Kita hanya kasih untuk jangka pendek. Karena apa? Jangka panjang resikonya metilprednisolon itu banyak banget. Saya juga sudah pernah bahas di video ya. Tapi kalau orang yang minum metilprednisolon tanpa pengawasan, yang terjadi resikonya satu bisa kena diabetes, kedua bisa terjadi yang namanya pengeroposan tulang dalam jangka panjang ya. Kemudian yang ketiga bisa terjadi resiko full moon face, jadi wajah itu bisa bengkak ya, jadi kayak cabi banget gitu, full moon face. Dan itu biasanya juga ada di dalam jamu-jamu yang tidak standar ya. Jadi kalau memang kita minum metilprednisolon itu bisa jadi nanti wajah itu akan jadi kayak bengkak gitu ya, badannya kecil nggak membesar tapi wajahnya jadi cabi. Nah itu salah satunya adalah full moon face. Tapi yang lebih mengkhawatirkan yaitu kalau kita konsumsi metilprednisolon dalam jangka waktu panjang, bisa terjadi darah tinggi, hipertensi, bisa terjadi diabetes ya, gulanya meningkat, bisa terjadi pengeroposan tulang. Oke. Batu pedus sudah diangkat, minum teh boleh, tapi tidak boleh teh pakai susu. Lah ini, saya ini susah menjawab kalau mengenai masalah daun kelor dan sebagainya ya, karena sekolah saya tidak belajar mengenai herbal, Bu Wiwi. Jadi saya tidak bisa menjawab, mohon maaf. Dok, kalau asam urat boleh makan tahu atau tempe? Boleh dalam jumlah dibatasi, tidak boleh berlebih. Ya, biasanya kalau pengen aman untuk panduan diet, Bu Lisa bisa konsultasi ke bagian gizi, karena setiap orang itu patokan untuk boleh makan berapa banyak, nggak boleh makan berapa banyak, setiap orang tuh berbeda. Jadi harus dihitung dulu ya. Jadi biasanya kita akan melihat asam uratnya berapa, tinggi berapa, berat badan pasiennya berapa, aktivitasnya apa, dan itu akan menentukan kebutuhan kalori maupun porsi daripada, kayak misalnya mau makan protein berapa persen itu tergantung banyak faktor. Jadi boleh tapi tidak boleh berlebihan, sebaiknya konsultasi ke gizi. Wah, luar biasa, kenapa banyak sekali ya yang tanya. Ini teman-teman semua pada nggak tidur ya. Dok, kalau kaki Pak Indra, setiap kali asam uratnya jadi, saya konsumsi Voltadex untuk mengurangi sakit. Apakah itu aman? Ya, Pak Indra. Voltadex itu adalah obat natrium diklofenak ya, obat anti nyeri. Jadi Voltadex itu sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jangka panjang, harus dikonsumsi dalam jangka waktu pendek. Kalau memang hanya sesekali masih diizinkan, tapi kembali lagi kita harus ingat bahwa pasien-pasien dengan asam urat itu salah satu resikonya kan terkena problem pada ginjal, bisa terjadi gangguan ginjal. Nah, kalau minum Voltadex pada pasien gangguan ginjal itu berbahaya. Jadi sebaiknya Pak Indra juga konsultasi pada dokternya, dilihat apakah Voltadex ini masih bisa digunakan ataukah anti nyerinya diganti yang lebih aman. Untuk ginjal itu ada ya, jadi untuk membantu mengurangi nyeri akibat asam urat.
Itu ada yang lebih aman untuk ginjal pilihannya daripada Voltaren. Bisoprolol fumarat bisa dikonsumsi sampai dengan berapa bulan untuk aritmia jantung? Wah, ini kompetensi dokter jantung ya. Nanti kalau misalnya saya jawab bisa dicubit sama teman-teman jantung. Kalau ditanya bisoprolol bisa dikonsumsi berapa bulan, selama ini kalau saya perhatikan pasien-pasien saya yang ada di poli ya, pasien-pasien teman saya dokter jantung itu terus dilanjutkan. Jadi mereka pasien dengan aritmia terus diminum bisoprololnya. Boleh berhenti kapan dok? Tergantung pada dokter jantung yang merawat ya. Jadi bukan hak saya untuk menjawab karena tiap pasien tuh beda kebutuhannya serta kondisi jantungnya. Halo Bu Nana, terima kasih. Dok, kena asam urat boleh enggak makan kuning telur? Boleh, makannya dalam jumlah yang biasa, terbatas, tak boleh berlebihan. Dok, saya setiap pagi bangun tidur, tumit terasa nyeri. Ini asam urat atau bukan? Nah, kalau yang ditumit paling sering karena plantar fasciitis ya. Jadi plantar fasciitis itu radang pada selaput membungkus kaki. Jadi di bawah telapak kaki kita itu ada yang namanya fascia. Fascia itu kayak jaringan ikatnya ya. Nah, itu meradang. Jadi pada saat bangun pagi, kasnya begitu menapa itu langsung nyeri ya, dan nyerinya tuh kayak ditusuk. Beda dengan asam urat. Kalau asam urat biasanya bukan bangun tidur gejalanya, terutama saat malam hari mau tidur baru kumat. Kalau ibu bangun tidur kemudian kumat, itu most likely bukan asam urat. Dok, kalau kaki bengkak asam urat atau bukan? Belum tentu asam urat ya, harus dicek dulu kira-kira apa. Oh, halo Pak Peter. Dok, penderita darah tinggi bisa suntik vitamin B12 atau tidak? Ya, enggak apa-apa, boleh. Bu Mary MUA, ini makeup artist ya, namanya Mary MUA. Malam dok, asam urat kenapa naik turun? Nah, asam urat kenapa naik turun ya tergantung dari aktivitas kita. Terus kita ini konsumsi makanannya seperti apa, fungsi ginjal kita seperti apa, terus minum air hariannya seperti apa yang kita makan jenisnya itu mempengaruhi kadar asam urat. Jadi ya pastinya asam urat kita pasti nggak akan stabil ya, dalam hitungan bulan aja bisa naik turun gitu. Jadi ya kembali lagi basic lifestyle. Dok, lutut saya sudah disuntik tapi kenapa masih sakit dan kaku? Ya tergantung Bu Mumun. Kalau memang karena osteoartritis ya pasti masih sakit dan kaku. Dok, trigliserid 78, tetap minum simvastatin atau tidak? Bisa stop ya, enggak masalah Bu Ayu. Oke, buah yang baik untuk penderita kolesterol, lebih tepatnya buah yang tidak boleh untuk pasien kolesterol. Buah yang tidak boleh untuk pasien kolesterol itu ya buah-buah yang contohnya ya kayak durian gitu ya, kemudian buah-buah kaleng itu sebaiknya dihindari. Kalau buah yang baik ya semua buah itu baik, terutama buah yang seratnya tinggi kayak apel itu bagus. Kemudian apokat itu bagus untuk meningkatkan HDL gitu. Berapa lama konsumsi vitamin C untuk menderita asam urat? Ya sampai asam uratnya turun bisa dikonsumsi, atau kalau enggak teman-teman bisa milih dari makanan yang mengandung vitamin C. Oke. Apakah aman minum cetirizine setiap hari? Cetirizine ini termasuk antihistamin golongan baru, lebih aman dibandingkan kalau kita konsumsi CTM gitu ya. Tapi kalau ditanya jangka panjangnya aman apa enggak, tentunya setiap obat itu akan memiliki efek kalau dikonsumsi berkepanjangan. Sebaiknya dicari faktor pemicu daripada alergi itu apa dan kita evaluasi dan kita hentikan. Oke. Ya, mohon maaf sebentar ya teman-teman. Ya. Mau matiin hasilnya? Oh, oke. Ya, ini masih kurang 10 menit lagi ya. Jadi saya akan jawab pertanyaannya. Oke. Wah, luar biasa teman-teman, ini pada nggak tidur semua ya. Dok, TBC bisa balik lagi padahal sudah minum rifampicin 6 bulan. Iya,
Jadi bisa termasuk TB yang resisten. Oke. Terus, apakah kalau mau cek asam urat harus setiap bulan? Enggak. Asam urat itu kita bisa cek kalau memang kita masih usia di bawah 40 tiap 6 bulanan gitu. Tapi kalau memang kita merasa gaya hidupnya itu maksudnya makanannya banyak nggak sehat, kita nggak pernah olahraga, kita obesitas, kita suka kita merokok, kita minum liquor dan sebagainya, ya sebaiknya diperiksa tiap bulan. Tapi kalau misalnya gaya hidup kita baik-baik saja ya, semuanya balance, bisa diperiksa setiap 6 bulan gitu ya. Asam urat diderita mulai umur berapa? Wah, mulai anak-anak bisa juga asam urat, karena anak zaman now ya makanannya ngawur. Jadi kita nggak bisa bilang asam urat hanya pada orang tua aja. Bahkan anak-anak dan remaja sekarang sudah mulai banyak yang kena asam urat. Oke Bu Ayu, sindroma kaki gelisah, ini restless leg syndrome pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal kronis ya, atau pasien yang HD. Jadi merasa bahwa kakinya ini seperti dipakai jalan dan pegel walaupun dalam posisi istirahat. Itu maksudnya restless leg syndrome. Kaki ini pegel-pegel seperti dipakai jalan tidak berhenti gitu ya. Oke. Dok, obatnya apa ya? Sariawan di langit-langit mulut. Oh ya, ada obatnya sendiri sih. Apa namanya, sariawan di langit-langit mulut. Biasanya pakai triamcinolon yang dioles. Ada bentuk sediaannya. Gitu. Dok, apakah ibuprofen bahaya ke ginjal? Semua obat anti nyeri itu beresiko mengenai ginjal kecuali COX-2 inhibitor selektif ya, golongannya celecoxib itu yang cukup aman untuk ginjal ya. Tapi kalau yang lainnya anti nyeri semuanya itu beresiko pada ginjal jika digunakan dalam jangka waktu panjang. Oke. Saya ceramah ya Bu Nana. Semoga ceramah saya mencerahkan. Dok, darah tinggi kok naik turun, apakah pengaruh sama asam urat? Maksudnya kalau darah tinggi naik turun terus asam urat jadi naik turun gitu? Enggak ada kaitannya. Cuman memang pada pasien-pasien darah tinggi seringkali sama dokternya kadang ya dikasih obat yang bisa mengeluarkan cairan. Nah itu bisa mengakibatkan asam urat meningkat gitu. Jadi enggak ada kaitannya langsung, tapi memang kalau dikasih obat tertentu dari obat darah tinggi itu bisa mencetuskan asam urat. Oke. Terus untuk pasien LBP dan OA sebaiknya minum anti nyeri apa selain paracetamol? Bisa pakai oles dulu, karena kalau untuk pengeresepan obat minum itu harus sesuai dokter yang merawat Bu. Jadi bisa pakai Voltaren gel gitu-gitu ya, natrium diclofenac gel itu bisa. Dok, asam urat boleh minum jus segar, apel dan wortel dan lemon boleh, apalagi ditambah jahe, itu membantu mengurangi asam urat. Ya, cuka apel boleh, terus jahe boleh, ya itu membantu mengurangi asam urat. Oke, penderita asam urat boleh konsumsi toge apa enggak dan pare boleh. Terus pinggang pegel, terus kalau mau konsultasi harus ke dokter spesialis apa? Ya, pinggang pegal itu tergantung ya. Pegelnya tuh karena apa dulu? Kalau misalnya karena otot, ya bisa ke dokter saraf. Tapi kalau misalnya bingung nih harus ke dokter mana karena kita nggak tahu tuh nyeri pinggangnya karena apa, ya bisa ke penyakit dalam. Karena biasanya kita akan men-screening apakah teman-teman ini keluhannya termasuk karena otot, karena organ internal, atau karena problem jepitan saraf di tulang belakang gitu ya. Jadi nanti akan dibantu mengarahkan. Teh hijau bagus enggak untuk asam urat? Bagus. Dan itu bagus untuk kulit ya, teh hijau ya. Saya paling suka minum teh hijau, tapi ya juga enggak kempes-kempes ya. Dok, apakah minum amlodipin 5 mg seumur hidup untuk pasien darah tinggi? Iya. Tidak boleh di stop secara mendadak
Ya, jadi kalau obat darah tinggi itu tidak bisa di stop mendadak karena nanti tensinya bisa meningkat secara drastis dan terjadi rebound. Jadi langsung naik, misalnya tensinya bisa 30, obatnya di stop, itu bisa jadi langsung tensinya naik 180. Bisa terjadi resiko stroke sampai perdarahan otak. Dok, saya darah tinggi, selalu minum obat, tapi kenapa kok dada suka berdebar? Nah, dada berdebar ini harus dicek dulu ya penyebabnya ya. Aritmia itu banyak pemicunya. Contohnya kalau misalnya aritmianya karena gangguan elektrolit, ya jadi kalium natriumnya nggak seimbang, itu bisa. Kemudian bisa juga karena misalnya pakai obat, contohnya golongan amlodipin, itu bisa mengakibatkan nadinya tuh menjadi lebih meningkat. Kalau misalnya pakai amlodipin nadinya terus memuai banget ya, sebaiknya dikonsultasikan pada dokter yang merawat apakah perlu diganti atau tidak. Gitu ya. Iya, sama-sama Bu Ima. Wih, wah ini Pak Ibas kalau misalnya bahasanya seperti ini nanti saya bahas nggak akan banyak yang mengerti ya, karena sebetulnya teman-teman yang menderita hipo dan hipertiroid itu cuman sedikit, maksudnya dibandingkan komunitas yang lain gitu ya, DKA dan lain-lain itu nggak banyak. Kayaknya dokter Ninggar ya lebih banyak membahas karena kayaknya dia punya tentiran khusus dokter. Saya lihat di profilnya sih, tapi saya nggak tahu, nanti bisa dicek di IG-nya. Oke. Dok, sebaiknya minum air berapa liter untuk penderita darah tinggi dan asam urat? Ya, 6-8 gelas, itu 2 liter sehari. Sama pasien darah tinggi, kecuali kalau pada darah tinggi sudah dengan yang namanya pembengkakan jantung. Kalau memang jantungnya sudah membengkak, cairannya banyak, maka kita tidak bisa mengkonsumsi cairan dalam jumlah seperti itu. Akan diatur oleh dokter jantung yang merawat, biasanya akan diberikan pembatasan cairan. Gitu. Dok, saya hipertensi. Saya bisa langsung ke spesialis atau melalui dokter umum dulu? Ke teman-teman dokter umum juga nggak masalah sih Bu, mereka juga bisa menangani. Kalau mau langsung ke dokter spesialis boleh juga, mau ke penyakit dalam silakan, ke jantung juga silakan. Nggak masalah, dua-duanya bisa menterapi, termasuk teman-teman kita yang GP. Dok, kalau konsumsi metformin terus-menerus selama 5 tahun, apakah ada efek sampingnya? Efek samping dari konsumsi metformin saya sudah bahas di VT ya. Jadi metformin itu pertama bisa menurunkan berat badan kalau jangka panjang. Itu biasanya saya paling nggak suka pakai metformin pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut. Karena kalau pasien usia lanjut biasanya kan sudah kurus-kurus tuh karena massa ototnya mengecil. Semakin saya kasih metformin beratnya semakin habis. Jadi saya tidak terlalu suka menggunakan metformin pada pasien-pasien yang lanjut usia. Jadi pertama efeknya, pertama bisa terjadi penurunan berat badan, kedua bisa terjadi defisiensi vitamin B12 ya. Sehingga kalau pakai metformin tuh harus dikombinasi sama vitamin B12. Ketiga bisa mengiritasi lambung. Kalau dulu nggak apa-apa, lama pakai metformin bisa kemudian terjadi diare, mual dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan metformin itu harus dipantau ketat karena dengan semakin kita bertambah usia, dia bisa pada saat kreatinin kita meningkat, itu kita harus mengevaluasi apakah metformin bisa teruskan apa tidak. Biasanya di switch. Jadi seperti itu. Saya tidak mengatakan kalau metformin itu suatu obat yang sudah tidak dipakai atau jelek lagi ya, enggak ya, karena setiap obat itu ada plus minusnya. Jadi intinya adalah kita nggak bisa mengkonsumsi metformin tanpa panduan dokter yang merawat. Kalau memang ternyata diperlukan dengan tujuan tertentu, misalnya menurunkan gula darah sesudah makan, ya memang kita harus pakai metformin, Bu Asti. Ya. Oke teman-teman, karena ini sudah jam 10, mohon maaf, saya setelah ini harus akhiri terlebih dahulu karena saya seharian ini belum berhenti dari pagi, keluar jam 6 sampai sekarang. Oke, jadi teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, nanti Selasa depan silakan pertanyaannya bisa ditulis lagi ya. Kalau yang sudah saya jawab,
Terima kasih ya karena kesempatannya. Sampai ketemu di Selasa depan. Oke. Selamat malam semuanya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf sudah jam 10. Saya mau beristirahat terlebih dahulu karena seharian ini baru pulang dan belum menaruh kepala sama sekali. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu Pak Ibas. Pak Ibas ini dokter ya kayaknya ya. Kok pertanyaannya sulit banget. Sama-sama. Saya N ya, teman-teman.